warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Kenapa dia? Saya tahu. Nggak tahu. Oke, nanti harusnya ya, kayaknya nggak berangkat. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ibu akan mengulang tentang cara mengenal emosi, terus mengenal diri sendiri, cara mengelola emosi itu bagaimana, secara afektif, psikomotorik, dan kognitif. Jadi nanti kita akan berkelompok, ibu akan bagi menjadi 2 kelompok saja. Nanti kita akan membuat mind mapping, terus habis itu expressive writing sama kartu emosi. Nanti ibu akan tentukan dengan kartu emosi. Nah sekarang membuat mind mapping terlebih dahulu. Nanti ibu jelaskan ya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Jadi tujuan kita membuat mind mapping itu untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi ditulis siapa saya, itu nama kita ditulis. Contoh, nama ibu guru kan nama Nabila. Habis itu karakter itu yang ada di diri kita. Contohnya kita itu disiplin, terus bertanggung jawab atau apapun, gitu ya. Terus hobi itu kita yang disukai saat masa luang. Apa hobi kita menyanyi atau apa, jujur kalau ibu itu menyanyi ya, sama menari itu hobi ibu. Terus minat itu ketertarikan sama suatu hal. Kita minatnya tuh di bidang apa? Nah, kita mencari tahu. Gitu yang kita cari dengan mapping untuk menggali diri kita sendiri. Ibu udah punya contoh mind mapping. Nanti anak-anak gambar seperti contoh yang ibu berikan ya. Ini di sini tulisannya tengah-tengahnya ada siapa saya untuk mengenal diri kita sendiri. Namanya ditulis. Dari situ ada 4 kolom. Ada karakter, hobi, minat, dan yang terakhir ada untuk expressive writing, yaitu yang saya lakukan ketika sedih, marah, ataupun takut. Kita membuat yang mind mapping untuk karakter, hobi, dan minatnya terlebih dahulu ya. Ibu udah sediakan spidol warna, terus nanti ditulis di kertas kosong ini, dikreasikan sebagus mungkin sesuai kelompok masing-masing nanti ya. Ya Bu. Ibu bagi satu-satu, nanti kan ini sesuai kelompok. Nanti tukar agar kita tahu diri kita, terus teman kita juga tahu kita, gitu ya. Sudah dapat semua? Sudah Bu. Oke, dikreasikan sebagus mungkin. Nanti ibu bimbing. Ada yang belum paham tentang instruksi ibu yang sudah saya jelaskan? Sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, dimulai dari sekarang mengerjakannya ibu bimbing ya. Iya. Di karakter minat. Setabu. Boleh menulis ya? Boleh Oke, itu udah bagus. Nah, diisi itu namanya siapa? Habis itu hobinya kalian apa nih? Membaca kah? Menulis atau apa? Iya betul. Karakterku apa? Nah, karakternya apa nih? Nanti kita bisa saling tahu karakter kita tuh apa. Gila, belum ada kayak saya. Ini mau apa? Hobinya Iya, punya apa? Kalau ibu sih nonton drakor ya. makan, Makan. minat tidur. Oh, nanti tidur. Nangis. Udah diisi, mappingnya udah dikerjain. Wow, bagus ya. Nah sekarang kan kita udah menulis nih diri kita di mind mapping itu. Teman-teman kan belum tahu. Nah ini digeser untuk teman-teman tahu nih kita
Habis itu ada emosi sedih. Kalian sedih ketika apa? Dimarahin Silvi. Capek. Kalau kamu dan ketika dikasih uang saku. Ayo kelas 4 biasanya ngapain kalau sedih? Putus bu, putus sama Nggak pacar. boleh pacaran ya, nggak boleh. Ya. Habis itu ada terkejut. Terkejut kalau kita dapat, kalau ibu dapat, Iya. kalau senang kita happy itu Senyum. Iya betul. Nah, kan sudah mengenal tentang kartu emosi tadi. Sekarang ibu mau kalian untuk menceritakan pengalaman tentang emosi tersebut. Kalau senang tuh, contohnya pengalaman kamu Mbak Selvi apa? Kalau aku senang ketika dikasih uang saku ibu banyak. Sama nih, ibu juga kalau dikasih uang saku tuh senang banget. Nah kalau Mbak Vika tuh pengalamannya kalau sedih apa? Kalau aku sedih biasanya aku makan habis itu tidur gitu. Kalau membuat sedih, kalau yang membuat sedih pengalamannya apa? Kalau uang sakunya habis. Kalau uang sakunya habis, oke. Nah kan sudah belajar tentang emosi-emosi. Kalau emosi kita positif, itu mendorong kita untuk dekat dengan seseorang. Jadi orang yang berhubungan dengan kita itu enak. Kalau emosinya positif, nggak boleh marah-marah, nggak boleh sedih. Karena sedih itu dampaknya itu ke semua orang. Kalau orang lain melihat kita sedih itu ikutan sedih gitu ya. Jadi kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Caranya gimana Bu? Ada yang tahu mengelola emosi dengan baik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, nanti Ibu kasih tahu ya. Dulu Ibu kasih tahu tentang cara mengelola emosi dengan baik. Ibu mau kalian dari sini mindset kalian tentang expressive writing. Ketika marah, sedih atau takut atau terkejut, kalian tuh ngapain? Ditulis ya. Kalau ibu sedih itu biasanya ibu sholat, berdoa kepada Allah. Kalau kalian ngapain nih? Kalau senang kalian ngapain? Kalau sedih kalian ngapain? Tulis di masing-masing masing-masing. Oke, tadi kan ditukar, nanti itu ditukar lagi, dikembalikan lagi. Ayo. Kalau senang, Iya, kalau senang ngapain nih Mbak Selvi? Kalau sedih ngapain nih Mbak Laisa? Kalau terkejut nih kalian ngapain? Pegangan pada orang kah? Klingi gitu, manja. Kenapa ya Mbak Iwo? ngaplok. Sudah menulis expressive writing-nya. Mbak Selvi apa nih? Kalau ngapain nih kamu? Kalau senang ketawa. Kalau sedih kita peluk di bulu. Kalau terkejut ngumpet. Gitu. Bagus. Jadi kita tahu ya kalau kita itu mengeluarkan emosi kita itu harus ngapain? Sudah tahu semua kan? Ya. Ini Ibu kasih tahu cara mengelola emosi dengan baik. Ada beberapa cara nih. Yang pertama ada tarik nafas. Ketika marah, kamu dimarahin ibu terus kamu jengkel. Kamu harus tarik nafas agar tidak meluapkan emosi dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ayo kita tarik nafas bareng-bareng. 1, 2, 3. Keluarkan. Kalau kita tarik nafas, kan pernafasan jadi lega, kita menjadi tenang, nggak jadi marah. Yang kedua, kalau kita sedih nih atau ngapain, kita kondisi reaksi kita tuh nggak tenang. Kita bisa berhitung 1 sampai 10. Contohnya kalau kita marah, mau marah banget nih, kita berhitung. Jadi pikiran negatif kita terdistract sama angka-angka yang kita ucapkan. Contohnya kayak
Nah, ibu punya pengalaman nih saat ibu marah karena nggak diturutin waktu masih kecil ya. Nah, ibu itu dulunya cuma kayak kode-kodean, tapi semakin dewasa ibu tahu